Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada subuh yang berbahagia ini mari kita awali aktivitas kita dengan bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan taufiknya kepada kita, Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga Allah ringankan langkah kita semua yang hadir di majelis ini untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Bahwa kenikmatan untuk bisa mendatangi salat di malam hari adalah kenikmatan yang tiada terkira, sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang lain mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulamil laili, basyiril masya'ina ila salati fi dhulamil laili bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang gemar berjalan di gelapnya malam untuk melaksanakan salat di masjid-masjidnya Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka mari kita berharap semoga subuh ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memeringankan hisab kita dan memberikan secercah cahaya kita kelak nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ini sudah akhir-akhir di hari di bulan Syawal. Insyaallah sudah selesai semua nggih puasa Syawalnya ya. Insyaallah ada yang sudah, ada yang belum ya berarti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan bulan Syawal, maka kalau berbicara Syawal tidak akan terlepas dari 2 perkara. Perkara yang pertama adalah siam 6 hari di bulan Syawal. Maka tadi di muqaddimah kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani, beliau bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa melaksanakan siam pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia ikuti dengan siam 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka seakan-akan dia mendapat pahala puasa ad-dahr. Ad-dahr itu adalah setahun penuh. Puasanya 30 hari atau 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, 1 bulan penuh, kemudian digenapkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kita seakan-akan mendapat pahala puasa 1 tahun penuh. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya menyatakan dan menjelaskan kenapa kita dianggap mendapat pahala 1 tahun penuh kalau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tiada lain dan tiada bukan kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10. 1 bulan Ramadan kali 10 berarti 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal kali 10 berarti 60 hari, kurang lebih 2 bulan. Maka genap 12 bulan berarti 1 tahun penuh. Maka mari kita berharap yang sudah berpuasa Ramadan, siam Ramadan dan sudah menggenapkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, kita berharap semoga ibadah siam kita makbulah, diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan kenapa kalau membahas Syawal di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya hanya ada 2 pembahasan. Syawal itu 6 hari, puasa 6 hari, dan yang kedua malah manasikul hajj, urusan haji. Ternyata begitu. Yang pertama kenapa kita siam 6 hari di bulan Syawal tadi? Supaya kita mendapat pahala, dihitung mendapat pahala siam 1 tahun penuh. Yang kedua kata beliau, kita laksanakan siam 6 hari di bulan Syawal adalah sebagai pelengkap. Karena kata beliau, kita menyadari siam Ramadan kita yang sudah kita jaga dan kita laksanakan sepenuh hati selama 1 bulan penuh itu tidak terlepas dari kekurangan, tidak terlepas dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya. Kita mungkin masih tergoda untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridhoi Allah. Kita masih tergoda untuk membicarakan tanda kutip membicarakan aib-aib saudara kita. Kita masih tergoda untuk hal-hal yang mungkin itu bukan bagian dari rangkaian ibadah. Maka kekurangan-kekurangan di dalam siam Ramadan itu mari kita genapkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Yang belum masih ada berapa hari ya ini ya? Kalau 3 hari kayaknya kebanyakan Pak. Untuk kehati-hatian ya 2 hari lah. Ini sudah tanggal 27 kurang lebih ya. Atau bahkan sudah ada yang 28 hari ini. Jadi itu, yang pertama supaya mendapat pahala 1 tahun, dihitung mendapat pahala siam 1 tahun penuh. Yang kedua untuk menggenapkan kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita sebagaimana kedudukan salatun nafilah atau rawatib qobliyah dan ba'diyah kita. Salat kita insya Allah sudah kita laksanakan sepenuh hati, tapi kita yakin masih ada kekurangan. Maka di antara menggenapi kekurangan, ba'da sholat zikirnya adalah astagfirullah 3 kali kan. Kemudian sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau di siam Ramadan kata Imam Ibnu Rajab ya dengan siam 6 hari di bulan Syawal. Tapi pada hadirin yang dirahmati Allah, jamaah subuh sekalian, terkadang kita tergoda. Kalau tidak segera ditunaikan, itu mundur-mundur, ujung-ujungnya harinya sudah habis. Wah, kok ternyata wis entek gitu. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan bahwa kenapa kita harus siam 6 hari di bulan Syawal adalah sebagai perwujudan berbaik sangkanya kita kepada Allah bahwa amal kita diterima. Kok bisa? Iya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara tanda diterimanya amal seorang hamba adalah Allah mudahkan dia untuk melaksanakan amal soleh setelahnya. Jadi di antara tanda diterimanya amal seorang hamba adalah Allah mudahkan dia untuk melaksanakan amal soleh setelahnya. Maka kita berhusnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa amal ibadah siam Ramadan kita selama 1 bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita wujudkan dengan melaksanakan siam 6 hari di bulan Syawal, satu kebaikan setelah kebaikan yang lainnya. Maka itu akan terus, siklusnya tidak akan pernah putus. Kebaikan ini selesai, maka kalau ini diterima menunjukkan kebaikan yang lain. Terus, dan itu adalah implementasi dari firman Allah di dalam surat Alam Nashrah. Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansob." Kalau kamu sudah selesai dari satu amal, beralihlah kepada amal yang lain, amal soleh. Jadi yang berapa? Ketiga atau keempat itu tadi? Yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang terakhir, kata beliau bahwa kita melaksanakan siam 6 hari di bulan Syawal, tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai bentuk syukur. Kenapa? Karena kita sudah dimudahkan Allah, sudah diberi rezeki Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini fitnah akhir zaman, kita berada di zaman yang Masya Allah, zaman yang orang-orang hidup di dalamnya mungkin tidak banyak memberikan perhatian kepada hukum-hukum syar'i. Dahulu ketika kami masih kecil, itu kalau ada orang nggak puasa, itu malu. Warung-warung pada tutup. Kalau ada yang buka mesti dikasih penutup. Hari ini kita lihat, kita keluar, kita yang siam, kita disuruh menghormati orang yang
tidak siam. Maka betul-betul dahsyat sekali fitnahnya. Syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang di luar sana, oleh orang-orang yang memusuhi Islam itu sangat dahsyat. Harusnya mereka menghormati orang yang berpuasa, tapi ini dibalik, yang puasa menghormati yang tidak puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ta'ziman li hurmati Ramadan, untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan, syar'i sampai memberikan tata aturan batasan bagi orang yang batal puasanya itu untuk tetap menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai waktu iftar. Di dalam mazhab Syafi'iyah berarti disampaikan bahwa orang yang melakukan kesalahan ketika dia sahur, dia bangun dari tidurnya, dia melihat jam, ketika mulai bangun tidur dia lihat jam kok seakan-akan jamnya masih menunjukkan pukul 3:30. Dia bangun, nggak sadar nih. Jadi mulai ngeriyip-ngeriyip dia lihat 3:30. Kemudian dia makan sahur. Nggih. Agak dinikmati sahurnya, masih 3:30 kan, masih lama dia menikmati sahurnya. Dia kemudian minum juga sepuasnya, nunggu adzan kok nggak adzan-adzan. Nunggu adzan kok nggak adzan-adzan. Ketika buka pintu sudah padang, sudah terang. Artinya ternyata dia ngelihat jamnya adalah salah. Jadi dia lihatnya pertama dilihat 3:30, ternyata setelah didelok tenanan sudah 5:30 Pak. Pernah kejadian? Pernah kejadian? Masya Allah. Jadi kalau ada orang dengan kasus seperti ini dia salah melihat jam, kemudian dia sahur, kemudian dia ternyata setelah sahur baru sadar kalau itu sudah siang, maka pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu adalah komite fatwa ulama, adalah puasanya batal. Puasanya tidak sah karena dia makan minum dengan sengaja di waktu yang sudah harusnya dilarang. Harusnya dia sudah berpuasa, walaupun kesalahan dia karena dia melihat jamnya salah, tapi kesalahan ini tidak diterima oleh syar'i. Artinya apa? Harusnya dia memastikan dulu sebelum makan dan minum. Nek bangun yo sadar dulu, jangan segera makan dulu. Wah, iki telat ketok endang, enggak. Pastikan dulu masih ada waktu untuk sahur, karena sejatinya kalau dia dalam satu kasus misalkan bangunnya telat, kesiangan, dia boleh berpuasa kan? Tanpa melaksanakan ibadah sahur boleh? Boleh. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Maka kalau kasus seperti tadi di dalam mazhab Syafi'i dan juga dikuatkan oleh fatwa Lajnah Daimah, termasuk difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bahwa dihitung puasanya batal. Puasanya batal. Tetapi, ada tetapi ya, hadirin yang dirahmati Allah, batalnya puasa dia tidak membuat dia boleh seenaknya, sesukanya makan minum sepanjang hari itu, tidak. Jadi, walaupun dia batal puasanya, tetapi para ulama memberikan rambu-rambu sangat keras bahwa lihurmati syahri Ramadan, untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan, maka walaupun puasanya batal, dia tetap masih harus menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai waktu berbuka. Coba, wah, mboten penak ya. Wah, ini kan statusnya puasanya batal kan? Dia nggak puasa. Tetapi memang seperti itu. Ketentuannya memang seperti itu. Saking menghormatinya kaum muslimin atau tata aturan syar'i kepada kemuliaan bulan Ramadan. Maka adabnya adalah orang yang tidak siam itu tidak boleh seenaknya makan minum di depan orang yang siam. Sehingga termasuk ibu-ibu, para muslimah yang sedang ada uzur, tamunya datang gitu ya, haid, maka sama, dia boleh makan minum tetapi tidak boleh terang-terangan. Tidak boleh terang-terangan, dibatasi betul untuk menghormati bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita ulangi bahwa Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan salah satu alasan yang terakhir kenapa kita harus siam 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menggenapkan syukur. Allah sudah memudahkan kita bertemu dengan bulan
Bulan Ramadan, rezeki bertemu dengan Ramadan itu adalah rezeki yang diidamkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup mungkin tidak terasa, tapi bagi orang yang sudah meninggal, Masya Allah, betapa Ramadan itu menjadi bulan tabung pahala, booster, jadi combo Pak, pahalanya dilipat gandakan. Sehingga PR-nya adalah apa yang harusnya kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ada satu perkataan menarik dari Bishr al-Hafi. Qila li Bishr, ditanyakan kepada Bishr al-Hafi, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Wahai Bishr, ada sekelompok orang yang dia hanya beribadah, dia hanya serius semangat beribadah kepada Allah itu hanya pada bulan Ramadan. Maka kata Bishr al-Hafi, beliau mengatakan, bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh seburuk-buruk satu kaum adalah mereka orang-orang yang tidak menghormati, tidak mengakui, tidak mempelajari hak-hak Allah kecuali pada bulan Ramadan. Artinya, kata Bishr al-Hafi, seburuk-buruk orang adalah orang yang setelah selesai bulan Ramadan dia lupa kepada tata aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya PR, penanda Ramadan kita diterima itu PR-nya 11 bulan setelahnya. Kalau setelah 11 bulan setelahnya kita kok biasa-biasa saja, bisa jadi Ramadan kita yang sudah kita jalani kemarin itu juga ternyata di mata Allah biasa saja. Amal kita biasa saja. Tapi kalau kita ingin berhusnudzon kepada Allah, Ramadan kita diterima, mari kita maksimalkan 11 bulan setelah Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan Ramadan Syawal itu tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama, siam 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan, dan yang belum moga-moga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan diganti dengan amal soleh yang lain. Walaupun amal soleh itu ada afdholiyahnya masing-masing, ada keutamaannya masing-masing, termasuk siam 6 hari di bulan Syawal. Kenapa ini dibahas? Karena penekanan yang sangat kuat, sehingga di sana ketika ada diskusi mengganti puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan yang mana statusnya wajib, atau melaksanakan siam Syawal yang statusnya sunnah, mana yang didahulukan, sehingga para ulama sampai memberikan dispensasi bahwa boleh mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal dibanding menyaur hutang puasa Ramadan. Padahal Syawal ini puasanya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya mudhayyak, sunnahnya waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Sedangkan mengganti hutang puasa Ramadan yang hukumnya wajib bisa dilaksanakan di 10 bulan setelahnya. 10 bulan setelahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang pengen kita bahas adalah ketika membahas Syawal, maka yang kedua adalah membahas masalah pernikahan. Membahas masalah pernikahan karena Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim bahwa hukum menikah dan menikahkan di bulan Syawal hukumnya sunnah. Para hadirin, ada yang menikah di bulan Syawal kemarin? Waktu menikah, masih ingat bulannya? Rata-rata yang diingat bulan Masehi ya. Tanggalnya, tanggal cantik Masehi gitu ya. Padahal semua tanggal cantik ya Pak ya. Semua tanggal itu cantik, semua hari itu baik. Terutama hari libur lebih baik gitu Pak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis sahih diriwayatkan juga Imam Muslim, beliau mengatakan tazawwajani, atau dalam riwayat yang lain tazawwajabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Syawalin wa ana bintu sitin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku, kata Ibunda Aisyah, di bulan Syawal ketika usiaku 6 tahun. Wa banabi, dan Rasulullah memulai berumah tangga, kata Ibunda Aisyah, denganku fi syahri Syawal, juga pada bulan Syawal, wa ana bintu tis'in,
ketika usiaku 9 tahun. Maka Ibunda Aisyah mengatakan di dalam pungkasan hadisnya, fa ayyu nisa'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdha minni bidzalik. Maka istri Nabi yang mana yang lebih mulia kedudukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingku karena keutamaan ini. Saya ulangi. Ibunda Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, mengatakan Rasulullah menikahiku di bulan Syawal ketika usiaku 6 tahun. Dan Rasulullah memulai berumah tangga denganku juga di bulan Syawal, kata Ibunda Aisyah, itu ketika usianya 9 tahun. Dan istri Rasulullah yang mana lagi yang lebih patut berbangga dengan kelebihan itu dibandingkan diriku, kata Ibunda Aisyah. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi di syarah dijelaskan menjadi kesimpulan hukum bahwa hukum menikah dan menikahkan di bulan Syawal hukumnya mustahab. Mustahab itu sunnah. Mustahab itu sunnah. Tapi terus jangan kita pakai pemaknaan mustalahat istilah sunnah itu sebagaimana yang kita pahami sebelumnya. Kadang kita salah, hadirin. Kadang kita masih terbawa pengertian yang dulu disampaikan oleh guru-guru kita ketika kita masih kecil. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, gitu ya? Betul nggih? Itu masih kurang tepat. Secara mustalahat syar'i sunnah tidak seperti itu. Sunnah itu dikerjakan, jelas-jelas dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Dibalik harusnya. Bukan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kenapa? Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kita nggak punya motivasi. Kita nggak punya bahasa orang sekarang nggak punya greget. Padahal kalau itu adalah bagian dari sunnah, itu adalah salah satu peluang kita untuk meneladani, mencontoh dan mencintai Nabi kita. Maka sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kenapa Ibunda Aisyah berbangga ketika beliau dinikahi Rasulullah di bulan Syawal. Ini poinnya. Kenapa Ibunda Aisyah berbangga dinikahi Rasulullah di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Kenapa tidak di bulan Muharram misalkan? Muharram, orang perumahan sini masih ada yang melaksanakan pernikahan? Suro, nggak ada masalah ya. Taib. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibunda Aisyah berbangga. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan Ibunda Aisyah patut berbangga dengan itu, berbangga dengan dinikahi di bulan Syawal itu adalah karena Syawal itu pintu, satu bulan yang menjadi pintu masuk kepada bulan haram. Ashhurul Hurum di dalam Islam dari 12 bulan Hijriyah ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, ada 4. Salatun sarodun, 3 berurutan, wa wahidun fardun, 1 nyempil. Yang nyempil adalah bulan Rajab di tengah, bulan ke-7 ya. Kemudian setelah itu putus, kita ketemu Ramadan. Ramadan mulia, Masya Allah, combo pahala gitu. Nah setelah Ramadan kita ketemu bulan Syawal. Syawal ini pintu masuk untuk Ashhurul Hurum berikutnya. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ashhurul Hurum menurut pendapat yang paling kuat adalah kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan. Sehingga saking menghormatinya orang-orang Arab jahiliyah menahan diri dari perang. Itu karena saling menghormati bulan ini. Di dalam tata aturan syar'i, Ashhurul Hurum konsekuensinya amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Nah, Syawal menjadi pintu kepada Ashhurul Hurum yang 3 berurutan ini. Dan Syawal itu menjadi awal pelaksanaan ibadah yang sangat agung di dalam syar'i, yaitu ibadah haji. Kan Syawal sudah ada yang mulai perjalanan. Kalau hari ini hadirin mungkin kita lebih enak ya. Sekarang haji itu berangkat awal-awal Dzulhijjah bisa. Dahulu nggak bisa, Pak. Dahulu harus naik onta, perjalanan ada yang 1
bulan. Jamaah haji dari Indonesia yang tahun-tahun 40-an itu kan masih pakai kapal ya. Itu kan perjalanan berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Maka Syawal menjadi pintu itu, sehingga Syawal itu mulia. Ini yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa bangganya Ibunda Aisyah dinikahi Rasulullah di bulan Syawal dan mulai berumah tangga dengan Rasulullah di bulan Syawal itu adalah karena bulan Syawal itu adalah bulan yang sebelumnya kita diminta untuk menahan diri dari godaan hawa nafsu. Sebulan penuh kita menahan, betul nggih? Bahkan Rasulullah diceritakan kalau 10 hari terakhir idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan. Kalau Rasulullah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan tali pinggangnya. Mengencangkan tali pinggang itu, para ulama mengatakan salah satu maknanya itu adalah bersungguh-sungguh tenanan, tapi yang kedua maknanya meninggalkan istrinya sepenuhnya. Tidak menyampuri istrinya, fokus untuk beribadah. Maka betapa dahsyat yang sebelumnya ditahan, tidak boleh, kemudian setelah itu diperbolehkan. Dahsyat betul Pak? Itu dahsyat. Maka Ibunda Aisyah berbangga dinikahi mulai berumah tangganya dengan Rasulullah pada bulan Syawal. Lawang Ramadhane nahan. Rajab itu sudah mulai memupuk semangat. Sya'ban membiasakan amal solehnya. Ramadan tenanan. Itu menahan betul, menahan hawa nafsunya, menahan godaan-godaan syahwatnya. Maka Ramadan itu kan Syawal mulai dibolehkan. Maka ketika dibolehkan itu dia menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam tarikh dicatat yang dinikahi Rasulullah dari 11 istrinya di bulan Syawal itu bukan hanya Ibunda Aisyah. Ada 3 istri Rasulullah yang dinikahi di bulan Syawal. Yang pertama Ibunda Aisyah, dan yang sebelum Ibunda Aisyah ada 1 yaitu Saudah. Jadi ketika setelah Amul Huzni, setelah tahun duka cita, Rasulullah ditinggal oleh istrinya Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah itu menduda, tanda kutip ya. Rasulullah itu menduda sekian waktu sampai kemudian ditawari menikah. Rasulullah itu ditawari, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bukan Rasulullah nyari loh ini. Hadisnya sahih. Panjang sekali hadisnya. Itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya hasan. Berarti kalau sanadnya hasan, status hadisnya sahih. Jadi di dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah menduda itu, akhirnya datang namanya Khawlah binti Hakim, istri dari sahabat yang mulia Utsman bin Mab'un. Itu melihat nih Rasulullah naik lama-lama menduda ini, dukanya nggak habis-habis nanti. Akhirnya Khawlah ini mendatangi Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau mengakhiri duka citamu dengan menikah? Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada calonnya? Gadis atau janda? Betul, dalam hadis itu begitu kan. Apakah ada calonnya? Ada, dijawab Khawlah, ada. Maka Rasulullah bertanya, gadis atau janda gitu. Maka sama Khawlah binti Hakim, istri dari sahabat Utsman bin Affan, mengatakan ada dua-duanya. Ada yang gadis, ada yang janda. Maka Rasulullah bertanya, yang gadis siapa? Maka dijawab oleh Khawlah, yang gadis itu adalah putri sahabat terkasihmu Abu Bakar, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khawlah, oh begitu, ya sudah, tolong tanyakan kepada mereka. Jadi tolong tanyakan kepada mereka. Akhirnya yang mendatangi keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Khawlah binti Hakim, bukan Rasulullah langsung. Rasulullah itu ditawari. Rasulullah tanda kutip bahasa orang sekarang dicomblangi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh menjadi comblang. Biro jodoh itu boleh. Karena nikah itu adalah ibadah. Jadi boleh. Cuman tidak baiknya orang hari ini itu kalau jadi comblang menjodohkan itu nek
ada baiknya dalam pernikahan itu nggak pernah diingat. Tapi nek dibawa-bawa. Itu tidak baiknya orang hari ini. Tapi waktu itu Rasulullah dicomblangkan sama Khawlah binti Hakim ini. Ditanyakan kepada Ummu Ruman, ibundanya Aisyah. Ummu Ruman mengatakan, aku tidak bisa menjawab, tunggu aja Abu Bakar, suaminya. Ketika Abu Bakar datang, ditanyakan kepada Abu Bakar, gimana kalau kamu menikahkan anakmu dengan Rasulullah SAW? Tidakkah kamu menginginkan keberkahan memasuki rumahmu? Gitu. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah menghendaki putriku? Kalau iya, boleh. Kalau iya maka boleh dinikahkan. Kemudian setelah persetujuan iya dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, Khawlah binti Hakim mendatangi Rasulullah lagi. Wahai Rasulullah, keluarganya Abu Bakar sudah mengatakan iya siap untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian Rasulullah bertanya, tadi kamu bilang ada yang dari janda. Siapa jandanya? Maka Khawlah mengatakan jandanya adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini adalah seorang janda. Dia menjadi muslimah, beriman di awal-awal kenabian. Dia sudah beriman di awal-awal. Sikoh, kuat keimanannya. Waktu itu masih di Mekah. Termasuk di dalam tarikh disebutkan Saudah ini bersama suaminya sempat hijrah. Ikut hijrah ke Habasyah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, baiklah kalau begitu, karena Saudah ini termasuk muslimah yang kokoh pendiriannya, coba tanyakan kepada keluarganya. Kemudian Khawlah binti Hakim mendatangi keluarganya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhum. Kemudian menanyakan kepada Saudah, wahai Saudah, maukah kamu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudah bertanya, apakah itu? Maka Khawlah mengatakan, maukah kamu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang janda di dalam tata aturan syar'i dia boleh memilih calonnya sendiri. Ngerti nggih? Seorang janda boleh memilih calonnya sendiri, memilih. Tidak menikahkan dirinya, beda ya. Kalau seorang janda itu bolehnya memilih calonnya sendiri. Tapi bukan menikahkan dirinya sendiri. Karena secara tata aturan syar'i menikah bagi seorang wanita itu tetap harus ada wali. Hanya satu mazhab. Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab yang mu'tabar, hanya ada satu mazhab yang mengatakan boleh menikah tanpa ada wali langsung, tapi pakai wali hakim. Langsung diwalikan kepada wali hakim itu boleh. Hanya satu, mazhab Imam Abu Hanifah. Itu banyak dipakai di Mesir, tapi tidak dipakai di daerah lain. Sehingga rukun menikah itu ada 2 orang mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ada ijab qabul, ada 5. Maka Khawlah Saudah binti Zam'ah ketika diberi kabar itu mengatakan, baik, tanyakan kepada bapakku. Bapaknya Saudah binti Zam'ah waktu itu sudah tua renta dan dia tidak dalam posisi beriman. Dia bukan seorang muslim. Tetapi ketika Khawlah binti Hakim datang kepada bapaknya Saudah binti Zam'ah dan mengatakan, maukah kamu mendapat keberkahan yang sangat banyak? Kemudian dia bertanya, apakah itu? Maukah kamu menikahkan putrimu dengan seorang laki-laki yang soleh? Laki-laki yang soleh. Kemudian ditanyakan, siapakah dia? Siapakah dia? Kemudian Khawlah mengatakan, dia adalah Muhammad ibni Abdillah. Maka jawabannya Masya Allah, jawabannya bapaknya Saudah walaupun dia masih kufur waktu itu, dia mengatakan kuf'un karim, sekufu. Kalau bahasa orang sekarang sekufu, sebanding, perbandingan yang sangat mulia kata beliau. Kenapa dia mengatakan kufun karim? Karena walaupun dia kufur, dia mengakui bahwa Muhammad bin Abdillah itu terlepas dari keimanannya, dia adalah seorang yang amanah, orang yang akhlaknya baik. Maka dia mengatakan kufun karim, kemudian dinikahkan. Ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ada satu lagi dari 11 istri Rasulullah dinikahi di bulan Syawal, ada satu lagi yaitu Ummu Salamah.
Ummu Salamah itu suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah itu juga seorang muslim, seorang sahabat yang ikut perang Uhud dan terluka. Ikut perang Uhud dan terluka. Kemudian setelah terluka tidak langsung meninggal, dia meninggal sekitar 3 bulan setelah perang Uhud. Nah, setelah meninggal itu kemudian ditunggu sampai habis masa iddahnya. Setelah habis masa iddahnya baru kemudian dinikahi oleh Rasulullah, tapi jatuhnya di Syawal tahun setelahnya. Uhud itu tahun berapa? Uhud tahun berapa Hijriah? 3 atau 4? Wah, ini hitung-hitungan tahun ini nanti buka buku sejarah dulu nggih. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa keberkahan menikah di bulan Syawal yang mana statusnya adalah sunnah, menikah dan menikahkan itu berdasar betul-betul semata karena hadis Ibunda Aisyah tadi. Maka kalau nanti panjenengan ada putra-putrinya yang hendak menikah, silahkan menikah di bulan Syawal, menikahkan juga di bulan Syawal. Dan menikahnya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal itu sebagai penutup untuk memutus anggapan negatif atau stigma negatif yang berkembang di masyarakat sebagai sebuah kepercayaan yang itu salah, bahwa kalau menikah di bulan Syawal itu berarti tidak baik. Orang Arab jahiliyah itu meyakini kalau menikah di bulan Syawal itu bulannya tidak baik. Syawal itu dari kata syala, syala itu naik. Apa yang naik? Yang naik itu adalah ekor onta betina. Jadi kalau bulan Syawal itu kan masih Ramadan panas sekali. Syawal itu masih panas. Maka ketika bulan Syawal itu onta betina itu mengangkat ekornya atau melingkarkan ekornya. Itu sebagai penanda dia tidak mau, onta betina ini tidak mau dikumpuli oleh onta jantan. Karena penanda ini orang-orang Arab jahiliyah mengatakan ini loh tanda-tanda alam ini menjadi isyarat bagi kita kalau menikahkan anak-anak kita di bulan Syawal itu tidak baik. Selain karena kalau bulan Syawal rata-rata produksi air susu ontanya itu sedikit karena suasananya masih panas. Dan itu juga ditarik kesimpulan bagi orang-orang Arab jahiliyah bahwa dicabut keberkahan nanti kalau menikah di bulan Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ini? Ini adalah namanya at-tiyarah. At-tiyarah. At-tiyarah atau kalau bahasa yang lain at-tatayyur sama. Itu satu kata atau ada yang mengatakan beda penempatan saja. At-tiyarah atau at-tatayyur itu menganggap sial, menganggap tidak beruntung karena satu penanda baik yang terlihat ataupun yang terdengar tanpa ada hukum kait sebab akibat. Saya ulangi ya. At-tatayyur atau at-tiyarah itu menganggap sial atau menganggap tidak beruntung karena suatu penanda. Penanda itu bisa dilihat atau penanda itu yang didengar tanpa ada hukum kait sebab akibat. Itu namanya at-tiyarah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mau safar, kita mau pergi, keluar rumah, kejatuhan cicak. Walah kalau cicaknya gede Pak, kadang cuman kotorannya yang jatuh itu Pak. Kejatuhan kotoran cicak atau kejatuhan cicak. Setelah itu kita berpikir, waduh, kejatuhan cicak ini suatu yang nggak baik ini. Anggapan ini namanya adalah at-tatayyur, percaya kepada satu tanda dari tanda-tanda alam yang tidak ada hukum kait sebab akibat. Wah, kini kejatuhan cicak ini tidak baik. Kan begitu. Anggapan ini itu masih ditolerir secara syar'i. Karena masing-masing dari kita akan tergoda untuk beranggapan sesuatu di dalam hati kita. Yang jadi masalah ketika anggapan itu kita laksanakan. Setelah kejatuhan cicak, kemudian kita berperasaan wah ini nggak baik ini. Terus kita nggak jadi pergi. Nah, tidak jadi perginya ini namanya at-tiyarah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun 3 kali. Tiyarah itu adalah syirik. Tiyarah itu adalah syirik. Tiyarah itu adalah syirik. Ada 2 lafaz hadis. Yang pertama adalah wa ma minna illa
Wa ma minna illa, tidaklah masing-masing dari kita kata Rasulullah kecuali pernah merasakan hal itu. Pernah punya anggapan seperti itu, walakin akan tetapi kata Rasulullah yudhibuhu bitawakul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kita bahwa at-tiyarah itu tadi, anggapan itu tadi bisa kita hilangkan dengan bertawakal kepada Allah, pasrah sepenuh hati kepada Allah. Di dalam lafaz yang lain kata Rasulullah at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa yu'jibuni al-fa'lul hasan. Tiyarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, dan yu'jibuni itu lebih aku sukai adalah al-fa'lul hasan. Al-fa'lul hasan itu kata-kata motivasi yang baik. Kejatuhan cecak itu terus tidak dianggap wah ini sial, enggak. Kejatuhan cecak, oh mungkin cecaknya lem yang ada di kakinya lagi habis gitu ya. Udah ini lagi habis ini berarti dia jatuh. Yus enggak apa-apa gitu. Al-fa'lul hasan itu kata-kata seperti motivasi gitu. Kata-kata yang baik yang membuat kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kenapa anggapan ini penting? Karena terkadang kita tidak sadar terjebak kepada stigma-stigma yang seperti ini. Kita kebawa kepada anggapan-anggapan yang tidak mendasar. Maka ketika membahas pernikahan di bulan Syawal itu juga mematahkan stigma negatif ini. Bahwa orang Arab jahiliyah budayanya adalah menghindari menikah di bulan Syawal karena anggapannya nek nikah di bulan Syawal itu nanti ujung-ujungnya tidak baik, rezekinya sempit, akhirnya pisah. Itu kalau orang Arab, Pak. Tapi kalau orang Jawa itu bukan Syawal. Orang Jawa itu bulan Suro, Muharram. Maka hari-hari ini nanti kunjungan ke rumah orang mereka kunjungan ya. Apa Pak? Di sini apa? Tonjokan lah, tonjokan. Waduh, tonjok itu enggak enak, sakit itu. Tonjokan, kunjungan, ater-ater itu akan dridil datang hari-hari ini sampai nanti sebelum Muharram biasanya. Kami kemarin di rumahnya ibu itu. Jadi kalau Jumat Sabtu Ahad qadarullah kita selalu di Jawa Timur di rumahnya ibu. Satu hari kemarin itu kami dapat tonjokan 3, Pak. Dan 3-3-nya kita enggak kenal. Pokoknya didapat ater-ater banyak gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi hati-hati dengan prinsip akidah kita. Mari kita jaga betul keimanan dan akidah kita. Jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya at-tiyarah ini tadi loh. Mengaitkan keyakinan kita, kepercayaan kita, kesialan dan keberuntungan kita kepada tanda-tanda alam tertentu. Enggak boleh. Enggak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la adwa wala tiyarata wala ghaula wala nau'a wala hamata. Ada banyak. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menyebar dengan sendirinya. Penyakit menyebar atas izin Allah. Kemudian tidak ada tiarah, enggak boleh bertiarah. Enggak boleh alhamah. Hamah itu kita tidak boleh mempercayai kalau di depan rumah kita ada burung gagak 2 ekor semuanya kalau gagak itu apa? Bunyi ya. Bunyi gagak terus kita mengatakan wah kok mesti anak yang meninggal, itu enggak boleh. Hamah itu seperti itu enggak boleh. Wala hamat. Atau di dalam Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir mengatakan al-hamah itu adalah keyakinan orang Arab jahiliyah ada prosesi reinkarnasi. Hamah itu reinkarnasi. Tapi reinkarnasinya tidak menjadi orang, enggak. Orang yang meninggal kalau dia terbunuh, menurut keyakinan orang Arab jahiliyah itu dia akan keluar dari kuburannya itu dia menjadi seekor serangga. Yang serangga itu akan menghisap darah orang yang membunuhnya. Itu keyakinan yang tidak mendasarkan. Jadi tidak boleh ada keyakinan gitu. Reinkarnasi itu enggak boleh. Atau hamah meyakini ada burung di depan rumah. Kalau ada burung, dulu waktu kecil sebenarnya saya pernah mendengar ungkapan nek burung perenjak ning ngarep omah kuwi tandane arep enek tamu. Atau tanda-tanda yang lain tidak boleh. Itu tidak boleh. Kadang itu sepertinya sepele, tetapi kata Rasul itu jatuhnya kepada kesyirikan. Betapa dahsyat dosa syirik nantinya kalau gitu kita laksanakan dan sampai akhir. Jadi keyakinan itu harus kita jaga. Ikhwani fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga keberkahan bulan Ramadan belum habis kita rasakan sampai nanti kita ketemu Ramadan berikutnya. Kalaulah hari ini kita berusaha untuk menjadi hamba yang baik,
Maka jangan sampai kita membeda-bedakan satu bulan dengan bulan yang lain. Saya yakin secara pribadi karena kami juga mengalami bahwa rata-rata di Syawal itu kita disibukkan dengan silaturahim ke sana dan kemari. Bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Qiyamul lailnya bagaimana? Mesti akan ada penurunan, tetapi kita tetap mari kita nyalakan lagi obor semangat. Sehingga sebagai penutup kita sampaikan ada perkataan dari Imam Asyibli. Imam Asyibli ditanya, ayyuma afdal, wahai imam mana yang lebih utama, Rajab atau Sya'ban? Wahai imam mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang bagus. Faqala Imam Asyibli menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, beribadah kepada Allah sepenuh hati sepanjang waktu, sepanjang tahun. Wala takun sya'baniyan, jangan jadi hamba Allah yang beribadah itu hanya di bulan-bulan tertentu, bulan Sya'ban tok, bulan Rajab tok, atau Ramadan tok. Maka semoga Allah senantiasa mengekalkan hidayahnya kepada semua yang ada di majelis ini, dan pada akhirnya kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian di subuh yang berbahagia ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.